Halo, kita bertemu kembali dalam materi bab 1 yaitu tentang wujud karya Allah yang membawa perubahan. Subbab yang kita bahas pada hari ini yaitu manusia menerima dan melakukan perubahan. Sebelum kita masuk di dalam pembelajaran pada hari ini, kita akan bersama-sama menyepakati satu kesepakatan yaitu yang pertama, tidak boleh keluar masuk kelas saat pembelajaran sedang berlangsung. Yang kedua, aktif saat pembelajaran. Dan yang ketiga, bahagia dan siap saat belajar. Anak-anak semuanya, ada beberapa hal yang harus kita ketahui bersama yaitu tentang perubahan, yaitu yang pertama, manusia perlu melakukan perubahan atau terobosan baru dalam hidupnya, karena melalui hal itu kita merasakan bagaimana Allah turut campur tangan dalam pengembangan kompetensi yang diberikan Tuhan dalam diri kita. Kalau kita tidak mau berubah, maka tentu kita tidak tahu bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan kita masing-masing. Yang kedua, manusia harus berubah dalam berbagai hal, baik dalam pikiran, menata kehidupan, maupun dalam menghadapi perkembangan yang terus berlangsung. Jika tidak, dia akan mengalami yang namanya tekanan. Karena kenapa anak-anak semuanya? Kalau kita lihat di sekeliling kita, semua orang ingin berubah, ingin sesuatu yang lebih baik dari sekarang. Nah, kalau kita di dalam diri kita tidak mau berubah, maka otomatis kita akan tertinggal dan kita tidak bisa bergaul dengan orang-orang yang di sekitar kita karena pemikiran kita sendiri lain dengan pemikiran orang lain. Yang ketiga, syaratnya yaitu tetap beriman kepada Tuhan dan menerapkan firman Tuhan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Anak-anak dalam melakukan perubahan pasti banyak tantangan dan rintangan yang kita hadapi. Karena dunia di mana kita diami ini adalah dunia yang penuh dengan persoalan. Di saat kita melakukan sebuah perubahan, belum tentu apa yang kita inginkan itu bisa tercapai. Karena kita hanya yang merancang, tetapi Tuhan yang menentukan. Nah, bagaimana ketika kita melakukan perubahan, kita menghadapi yang namanya tantangan, maka syaratnya itu adalah kita beriman kepada Tuhan dan berharap pada penyertaan Tuhan. Dan yang keempat, kalau kita lihat kilas balik kehidupan manusia, maka ada beberapa contoh yang dilakukan mengenai perubahan, yakni tentang pakaian. Anak-anak, kalau kita lihat pada dari zaman dahulu, orang-orang yang Tuhan ciptakan, mereka tidak langsung pakai pakaian seperti kita pada zaman sekarang. Tapi mereka mulai dari pakai daun-daunan, mereka pakai kulit kayu, mereka pakai kulit binatang, hingga sampai sekarang orang bisa menenun dan membuat pakaian pakai pabrik seperti kita. Itu menunjukkan bagaimana perubahan pola pikir manusia tentang pakaian. Yang kedua adalah bercocok tanam. Orang bercocok tanam dari zaman zaman prasejarah, kalau misalnya anak-anak pelajari bahwa nenek moyang kita mereka tidak langsung memakai cangkul atau parang dari sekarang, tapi mereka memakai alat seadanya, mereka berburu pakai kayu dan belum memakai namanya pupuk. Tetapi kalau kita lihat zaman sekarang sudah semakin canggih, bahkan sekarang bukan hanya pakai parang, tapi sudah memakai alat-alat listrik, alat-alat berat untuk bertani. Misalnya mencangkul, mereka memakai alat, memanen, dan juga orang-orang sudah diberikan pengetahuan untuk membuat pupuk sehingga hasil tanam pada zaman sekarang meskipun tidak bagus lahannya, tetapi karena pupuk maka orang-orang bisa berhasil dalam pertanian pada zaman sekarang. Nah, anak-anak semuanya, kalau kita melihat kilas balik dari atas tadi, maka kita tentu tahu bahwa perubahan itu mesti terjadi. Maka hari ini kita akan mengerjakan LKPD yang kedua, yaitu tentang mengadakan pengamatan. Anak-anak akan dipersilakan untuk memperhatikan lingkungan sekitar, di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Kemudian tuliskan perubahan apa saja yang dilakukan atau tindakan apa saja yang dilakukan manusia dalam kehidupannya sehari-hari, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap alam sekitarnya.
agar menjadikan hidupnya lebih baik dan lebih nyaman. Yang kedua, di mana saja dan dalam bidang apa saja ketika terjadi perubahan pasti ada konsekuensinya. Perhatikan apa yang terjadi di kota besar ketika para pengusaha membangun gedung-gedung bertingkat dan pusat perbelanjaan yang bertingkat, serta perumahan mewah yang dibangun di atas lahan yang sebelumnya adalah resapan air. Apa yang terjadi di kota besar jika hal ini yang dilakukan, apa dampak positifnya dan dampak negatifnya baik untuk masyarakat perkotaan dan untuk perekonomian di kota besar, diskusikanlah dan berikan penjelasan. Tugas yang ketiga yaitu perhatikan tindakan yang dilakukan manusia ketika di pedesaan. Para petani membuat lahan untuk pertanian dengan membakar hutan. Maka apa yang terjadi dan bagaimana akibatnya? Apa dampak positif dan dampak negatifnya? Baik bagi alam maupun bagi masyarakat, diskusikan dan berikan penjelasan. Dan nanti pada hal terakhir kita akan membuat kesimpulan bersama di dalam pembahasan ini. Nah, anak-anak kelas 9 yang Tuhan kasihi, kita akan melanjutkan ke nomor 2, bagian nomor 2, yaitu tentang umat Allah yang menghadapi perubahan. Nah, di umat Allah yang menghadapi perubahan ini, kita perlu mengetahui bahwa di dunia tidak ada yang tidak mengalami perubahan. Semua berubah, keadaan pun selalu berubah. Untuk mampu menghadapi perubahan dan bertahan hidup, maka umat Allah harus berubah. Allah sendiri melakukan perubahan terhadap umatnya. Perhatikan peristiwa-peristiwa berikut. Silakan baca Yesaya pasal 43 ayat 19 sampai 20. Di mana kita melihat di sana bahwa bangsa Israel berada dalam kondisi yang sangat memperhatikan dan sangat menderita, maka di sini kita melihat bahwa Allah membebaskan mereka dari pembuangan di Babel. Yang kedua adalah silakan baca Yosua pasal 24 ayat 15 sampai 20. Saat bangsa Israel sedang sulit dan mulai tidak setia, maka Yosua mengingatkan mereka untuk berubah. Karena kenapa? Karena hanya saat kita kembali kepada Allah, percaya kepada Allah, maka bangsa Israel akan dipulihkan kembali. Dan silakan baca Roma 12 ayat 2, di mana umat Allah atau pengikut Yesus Kristus harus melakukan perubahan dalam tindakan perilaku sebagai wujud dari kuasa firman Tuhan yang menyentuh berkuasa di dalam kehidupannya. Anak-anak sekalian, setelah kita mempelajari sub bagian 1, maka kita akan masuk pada LKPD ketiga, yaitu membuat refleksi. Jadi anak-anak akan melakukan yang pertama, membuat refleksi pribadi setelah memahami materi ini. Buatlah refleksimu di kertas 1 halaman. Perubahan apa yang perlu kalian lakukan yang berkaitan dengan ibadah kalian terhadap Tuhan. Sertakan juga sebuah keputusan kalian untuk memupuk persekutuan dengan Tuhan dalam kondisi apapun. Tuliskan secara singkat. Dan bagian B, perhatikan peribadatan yang dilakukan di gereja kalian. Menurut kalian, perubahan apa yang perlu dilakukan di gereja kalian yang menyangkut peribadatan? Apakah di gereja kalian sudah melibatkan remaja dalam pelaksanaan peribadatan? Kalau ada dalam bentuk ada, kalau tidak mengapa. Dan yang selanjutnya, jelaskan masing-masing sesuai dengan peribadatan di gereja masing-masing. Dan yang bagian C, setelah selesai anak-anak mengerjakannya, maka nanti kita akan membuat kesimpulan secara bersama-sama. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, sampai di situ dulu pertemuan kita pada hari ini, dan kita akan bertemu minggu depan, dan see you again. God bless. Terima kasih.